Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Firman Ramadan. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai algoritma sorting lagi, bubble sort khususnya. Bubble sort ya. Nah, berbicara bubble sort, kita akan menggunakan algoritma ini sebenarnya menggunakan looping, teman-teman. Menggunakan looping sebenarnya. Nah, kita langsung saja, teman-teman. Kita punya data di sini. Anggap saja ini sebuah data array itu. Kemudian isinya itu ada 5 array, 5 elemen. Nah, kita akan mengurutkan ini, teman-teman. Nah, ketika kita mengurutkan bubble sort ini, dia akan mengecek secara satu-satu gitu loh. Dia akan membandingkan dua elemen ini yang terdekat sampai ke depan itu. Ya sebenarnya ada beberapa itu sih, ada beberapa varian, ada dari depan ke belakang, ada yang dari belakang ke depan gitu. Nah, kita akan membahas yang dari belakang ke depan itu, teman-teman. Oke. Algoritma yang pertama itu bukan algoritma pertama sih. Langkah pertama itu ini, teman-teman. Kita akan ketahui ya panjangnya itu kan sudah diketahui kalau panjangnya itu 5. Kemudian kita akan mengurutkan dia dari belakang, dari n, yaitu dari 4 khususnya. 4 kan indeks terakhir itu. 4 sampai ke 1. Kenapa gak 0? Soalnya kalau 0 itu nanti dia itu akan dikurangi, teman-teman. Akan dikurangi ininya, counternya, sehingga nanti dia itu kalau misalnya sampai 0, dia itu akan min 1 nanti. Kalau 4 sama 3 kan, nanti kalau 3 sama 2 sama 1 sama 0 sama min 1 enggak kan, berarti kan berhentinya itu di 1 di indeks ke 1 nanti berhentinya. Nah, biar gak bingung kita langsung saja, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, di sini letak yang saya katakan tadi, dia akan membandingkan dua elemen yang terdekat, kemudian dia itu akan bergantian gitu. Kita cari antara 1 dan 3 pertama, 1 dan 3 ya. Awalnya itu kan kayak gini kan, datanya itu kayak gini. 3 dan 1, dan kita bandingkan 3 dan 1 ini mana yang terkecil, 1 kan. Nah, kemudian 1 dipindah dan 3. Nah, ini teman-teman yang di sini ini merupakan ini merupakan variabel ini ya. Variabel loopingnya nih, i. Di i-nya itu variabel anggap saja dia tuh merupakan j gitu loh. J ini merupakan variabel ini ya, j dari n, yaitu adalah indeksnya itu adalah 4. Nah, dari 4 ke 3 kan dibandingkan. Nah, kemudian 3 dan 2 dibandingkan juga. Yang mana yang lebih kecil, kemudian dia itu akan ditukar kalau misalnya dia lebih kecil. Kemudian dari 2 ke 1. Dari 2 ke 1 nih. Dari 2 ke 1 dia akan dibandingkan, sehingga nanti kalau lebih kecil dia ditukar. Nah, yang terakhir ini adalah ini tuh. Nah, apakah sampai sini enggak, kan belum turut datanya. Nah, kita lakukan hal yang sama, tetapi tadi kan sampai 1, sampai sini ya, sampai sini. Sampai sini nih, sampai ini. Nah, sampai 10 ini. Yang perlu teman-teman ketahui di sini nih, dia akan membentuk suatu garis, seperti suatu garis. Ini garis utamanya. Bisa dibilang ini garis utamanya. Ini garis utamanya. Nah, ini merupakan jalur yang variabel counternya itu harus jalan dilalui oleh variabel counternya. Nah, kenapa gak sampai sini? Kalau sampai sini sekali lagi dia itu akan sampai min 1 gitu loh. Karena si variabel counternya itu nanti akan dikurangi 1 gitu loh. Dikurangi 1, sehingga perbandingannya itu akan dikurangi 1 gitu loh. Dia akan dibandingkan dengan di depannya gitu loh. Kalau di sini kan gak ada depannya udah. Kalau di yang sini kan gak ada depannya, nah gitu. Kemudian di sini juga selanjutnya itu kita akan membandingkan dia. Nah, sekarang tadi kan sampai ini ya, sampai 1. Sekarang sampai 2. Kenapa sampai 2? Soalnya yang di 1 ini sudah dibandingkan gitu loh. Di depannya itu sudah dibandingkan. Di depannya 1 kan sudah dibandingkan gitu loh. Sekarang sampai 2. Nah, dia akan sekali lagi variabel counternya itu akan melewati sini. Nah, ke sini. Ini 8, 6, 10 ini. Atau 4, 3, 2 ini. Ini yang indeksnya. 4, 3, 2. Nah, jangan dibandingkan 1 per 1. 3 dan 8 mana yang terkecil, gak ada, yang tetap 3, jadi dia itu gak di swap, gak ditukar. Kemudian 3 dan 6 mana yang lebih kecil, 3 dia ditukar. Kemudian 3 dan 10 mana yang lebih kecil, 3. Hasilnya itu kayak gini. Nah, kemudian
Tadi kan sampai 2, sekarang sampai I-nya itu dari N sampai ke 3 gitu. Kurang 1 terus ininya, indeksnya. Nah, jadi itu sampai ke 3 ini tuh begini. Nah, 4, 3. Dia terus 10 sama 8 sama 6 mana yang lebih kecil? Seharusnya sih kayak gini ya. Seperti ada yang salah di sini. Oh ya, sorry. Di sini ada yang salah nih. Seharusnya 8 sama 6 sih. 8 dan 6 mana yang lebih kecil, benar. Ini kebalik ya teman-teman, sorry. Ini kebalik. Pengilustrasinya kebalik. Dan 6. Nah, oke, seperti ini. Ups. Woi, oke. Woi. Karya, nah. Jadi kurang lebih. Awalnya itu yang dibandingkan itu adalah 8 dan 6, mana yang lebih kecil? Kan yang lebih kecil 6, jadi dia tuh gak di swap sama yang 8. Nah, kemudian 6 dan 10 mana yang lebih kecil? 6. Nah, kemudian yang terakhir itu dari N sampai ke N juga gitu loh. Dari 4 sampai 4. Loop terakhir gitu loh. Artinya cuma satu yang dieksekusi. Yaitu dikurangi, dia itu akan dibandingkan dengan yang depannya, sehingga itu dari 10 sampai 8 mana yang lebih kecil? 8. Kemudian itu akan di swap, akan diganti gitu. Nah, ini merupakan algoritma yang dari, ingat sekali lagi, ini merupakan algoritma yang dari belakang ke depan. Nah, sebenarnya kita bisa juga dari depan ke belakang. Cuma tinggal itu pengilustrasinya itu tinggal balik aja apa. Teman-teman silahkan mencoba sendiri. Kita langsung saja ke ini ya, langsung saja ke codingnya. Nah, di sini saya sebenarnya kan awalnya kita pakai IntelliJ IDEA ya, karena cukup berat menurut saya dan komputer saya agak bisa ngeran agak lama itu loh waktu compile di sini saya memakai VS Code ya. Sebenarnya ada 2 sih di komputer saya, ada 2 ID. Nah, di sini teman-teman saya sudah mempunyai algoritma yang untuk pengurutan secara ascending data integer. Dia itu akan diurutkan dari belakang ke depan, teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, datanya itu kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita lihat dulu di mainnya sama seperti di video sebelumnya, saya akan menampilkan dia, kemudian kita akan sorting dia, kemudian akan tampilkan lagi. Artinya kita akan menampilkan perbandingan sebelum dan sesudah di sorting. Ini datanya ya teman-teman, ini datanya 10, 6, 8, 3 sama seperti yang tadi. Sama yang seperti tadi. Untuk apa? Untuk membandingkan apakah ini benar sesuai dengan yang ininya programnya tadi 10683 nah gitu. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, ini tampilnya kita ubah dulu ya seperti yang sebelumnya gitu, karena di ini VS Code jadi kita harus ngikutnya sesuatu. Misalnya impornya, kalau di itu kan langsung diimportkan. Kalau sama pakai IntelliJ IDEA, Java util misalnya, pakai Java util titik arrays itu ada. Nah, kemudian kita akan pakai arraysnya kita pakai titik to string biar enak dibaca gitu loh. To string arraynya datanya. Nah, sebenarnya pakai yang tadi gak apa-apa sih, cuma biar enak aja dibaca gitu loh. Nah, pertama dia akan menampilkan ini ya, memanggil ini ya, tampil ini, kemudian dia akan men-sort. Nah, di algoritma sortnya itu seperti ini, dikit. Tapi ini cukup panjang juga nanti kalau misalnya dicetakan. IDEA itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu loh, gak seperti 2 algoritma yang pernah kita bahas seperti halnya quick gitu dan merge. Itu gak pernah seperti itu, dia lebih banyak gitu prosesnya. Pertama dia akan membuat variabel ini sebagai variabel counter pertama, kemudian J akan digunakan juga variabel counter kedua,
N ini panjangnya teman-teman, N ini panjangnya, kemudian TMP ini untuk kalau enaknya gini aja, TMP-nya kita taruh di sini aja, TMP taruh di sini aja. Nah biar nanti nggak bingung nanti. Kan soalnya dia cuma sementara gitu loh, sementara. Coba kalau masuk ke sini baru dibuatin ininya, baru dibuatin TMP-nya. Nah pertama dia akan seperti ini teman-teman, dia akan mengelup dari satu ke N, dari satu ke N. Nah ini buat apa loop ini? Loop pertama ini ngebuat dia ini akan mengeksekusi. Kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa gap nih, tuh 2, 3, ada 3 nih. Jadi dia tuh akan menghitung dari 1 sampai ke 3 gitu. Nah, kenapa kok ini counternya itu dari ini? Kenapa ini counternya tuh dari 1 bukan dari belakang? Karena tadi dari belakang kan. Nah, iya. Ini sudah dari 1 soalnya. Nanti ini pembatasnya teman-teman. Pembatasnya. Teman-teman coba perhatikan di sini. Ini pembatasnya kan 1. Variabel apa ya istilahnya? Berhentinya tuh di 1, di indeks 1. Ini di indeks kedua, ini indeks ketiga, ini indeks keempat, gitu kan sebenarnya. Nah itu sebenarnya sebagai itu J-nya gitu loh, I-nya. Kita balik lagi, I-nya sebagai itu. Nah biar nggak bingung. Oke, I-nya sebagai itu teman-teman. Jadi dia itu akan menghitung dari 1 ke N, 1 ke N gitu loh. N-nya itu artinya length-nya, kurang dari length ya, kurang dari, ingat dari, jadinya itu dia akan berhenti sebelum N-nya gitu loh. Nah, J digunakan untuk variable counter juga. Nah, variable counter ini digunakan dari belakang ke depan teman-teman. Yang akan digunakan dari belakang ke depan itu pakai ini, pakai J-nya. Nah, J-nya itu akan mengelup sampai I. Nah, dia sampai I sama dengan I. Dengan I-nya itu adalah 1, jadi dia akan berhenti di 1 nanti. Kemudian jika array J nih, array JI, gini aja biar enak. Array J kurang dari depannya array J-1. Nah, ini. Jika array J itu variabel ininya, ini aja ya. Nah, oke, sini aja. Tutup ini. Nah, jika array J nih, teman-teman di sini, jika array J-nya kurang dari array J1, array J itu kan ini ya. Ini yang ada garisnya nih, ada garis hitamnya. Garis miringnya. Kurang dari J-1, kurang dari depannya, maka kita akan swap dia, kita akan menukar tempatnya gitu loh. Kemudian J-nya itu di min-min, ini J min-min sebenarnya bisa pakai decrement seperti ini. Tanda ini sebenarnya increment. Nah, ini. Nah, seperti itu. Kemudian dia itu akan dilakukan hal yang sama sehingga itu nanti kayak gini hasilnya. Kita akan lihat teman-teman, kalau misalnya kita mau tahu bagaimana sih tiap langkahnya itu. Nah, kita sebenarnya bisa pakai di sini. Dia itu akan kita tampilkan, tiap loopingnya itu akan kita tampilkan. Di sini. Nah, ini array. Nah, oke, ready. Array, Nah, dia loopingnya akan ditampilkan nanti. Bagaimana sih penampakannya nanti, kita akan saja langsung dia menekannya ini. Saya yang suka dari VS Code itu lebih cepat daripada si nulis ID. Nah, awalnya tuh datanya ini ya datanya awalnya. Kemudian kita lakukan sorting dia sehingga 1 dan 3 nya diganti gitu. 1 dan 3 nih, 1 dan 3, kemudian 1, 8 diganti juga, 1 dan 6 diganti, dan akhirnya tuh 10 dan 16 seperti ini. Sampai sini. Ini merupakan yang ini teman-teman, yang ini. Nah, kemudian gap kedua sampai indeksnya itu sampai ke 2. Indeks kedua ini kan indeks pertama, indeks kedua sampai indeks ke 1 gitu. Sampai indeks 1, bukan ke 1 sih, sampai indeks 1. Ini sampai ke indeks kedua selanjutnya.
Nah, dia itu akan mengelup dari 8 ke 3, mana yang lebih kecil, 3, 6 mana yang lebih kecil, 3 kayak gini. Itu yang dari swap juga. Kemudian 3 dan 10 mana yang lebih kecil, 3 dan 10 mana yang lebih kecil kan 3. Artinya dia akan di swap seperti ini. Nah, ini merupakan kedua ya teman. Nah, kemudian yang ketiga, dia akan melupin lagi dari 8 ke 3, kemudian 8 ke 6, 8 ke 6, 8 ke 6, kemudian 6 dan lebih kecil karena gak ini. Ya udah di swap gitu, 8 6 nih. Kemudian 6 dan 10 mana yang lebih kecil, 6 dan 10 nih. Ini sama seperti yang halnya ini teman-teman. Nah, dua ini. Nah, terakhir itu adalah dia ini. Tuh. 8 dan 10. Dia tuh akan di swap, soalnya ya selesai sudah. Itu teman-teman. Nah, kita hapus aja. Kalau sudah selesai kita hapus aja. Ini yang untuk yang increment ya, untuk yang penaikannya itu secara dari yang terkecil ke yang gede. Nah, gimana kalau misalnya kok decrement sih? Ascending gitu, ascending. Yang ini kan ascending ya. Nah, gimana kalau misalnya itu yang descending? Nah, kalau descending itu sebenarnya kita cukup perhatikan algoritma perbandingannya. Perbandingannya tuh akan ada di sini. Ada di sini. Jadi kita cukup mengubah ini aja. Seperti ini. Nah, mengubah tandanya kayak gini, dia selesai dia. Kita jalankan dia. Oke. Yang awalnya itu kita urutkan secara ascending, dia sekarang akan descending gitu. 10, 8, 6, 3, 1 di situ. Ini kalau integer. Kalau misalnya datanya itu double gimana? Nah, kalau double, sekali lagi kalau double itu perhatikan di variabel ini teman-teman. Di variabel pertama kita ubah dulu ini double ya. Di variabel nanti kita akan ubah di variabel parameter yang pasti. Misalnya datanya itu saya cari data dulu. Misalnya ini. Oke. Misalnya ini. Kita akan ubah dia. Pertama, yang perlu kita ubah yang pasti itu di variabel parameternya. Jadi double seperti ini. Double. Kemudian yang juga pasti itu pertama itu di variabel penampungnya untuk data sementara gitu, yang untuk swapping itu yang pasti. Pokoknya yang mau menampung tiap elemen dari si ininya, tiap elemen dari si array parameter arraynya. Kita ganti dia. Nah, ini juga kita ganti ke kayak gini. Selesai, kita jalankan dia, coba apakah dia ngeran. Ini sekali lagi ini merupakan descending dari gede ke kecil, bukan dari kecil ke gede. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini gedekan aja ya. Kita gedekan aja. Nah, ini hasilnya. Biar enak kita tahu di kanan aja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke. Kita akan ulang. Seperti ini aja, itu tertimpa sama yang tadi. Clear, kemudian kita akan. Nah, oke. Seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Seperti yang kita mau. Nah, 10, 8, 6, 3, 1. 10, oke. Sudah. Nah, ini merupakan yang ini ya, yang pakai data primitif. Kalau di Java kan ada data objeknya, ada class wrapper-nya. Kalau integer, kalau double itu ada class wrapper-nya. Nah, kita akan membuat gimana kalau misalnya pakai class wrapper-nya. Misalnya kita di sini buat sebuah folder lagi, sebuah package bernama misalnya ini package ya teman-teman, package. Ini misalnya, kemudian new file, kemudian kita nyamakan dia. Misalnya itu apa ya? Main bubble. Oh, bubble aja, bubble.
integer misalnya .java. Nah, kita akan ngetik ini kan pakai apa, ini akan pakai ini ya, pakai while. Kita akan pakai for. Kita akan pakai for. Misalnya ini namanya itu adalah kelas demo, bukan bubble demo integer misalnya. Nah, kita di sini akan menggunakan si sort untuk public static void sort. Sort seperti ini. Nah, dia akan menentukan sebuah parameter misalnya integer seperti ini, kemudian array, kemudian kita akan seperti ini. Kita akan pertama itu akan membuat sebuah variable n yang akan menampung dari array .length-nya .length. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah for i. Nah, sampai apa? Sampai dengan dari 1 sampai dengan n. Kemudian kita akan membuat variabel ini lagi looping lagi. Ini harusnya di-declare dulu int. Nah, kemudian kita akan buat for lagi, di dalamnya for i lagi. Dia akan variabel counternya itu adalah j. Dari mana? Dari n min 1 sampai ke sama dengan lebih dari atau sama dengan i, kemudian j-nya itu di plus-pluskan, diminimkan, yang awalnya plus-plus diminimkan. Nah, seperti ini. Dia akan menghitung dari belakang gitu. Kemudian if array yang di depannya itu j-1, array j-1 ya depannya, array bin j1 kan depannya itu array j itu lebih kecil daripada array j-1, artinya array yang dihitung itu yang ada di variable counter ini lebih kecil daripada di depannya, maka di indeks di depannya gitu loh, kita akan swap dia int misalnya tmp, jangan int integer, kita samakan integer tmp misalnya sama dengan array j, kemudian array j kita isi dengan array j-1, kemudian array j-1 kita isi dengan tmp. Nah, untuk tampilnya kita akan buat seperti ini. Ini misalnya tampilkan integer array, kemudian di sini kita akan sort dia, dengan arrays titik terus string. Nah, ini ternyata langsung diimportkan teman-teman. Saya lupa kalau saya itu pakai ekstensi IntelliJ IDEA-nya ini untuk VS Code, ada sebenarnya sih. JC-nya tuh array. Nah, jadi kurang lebih ini fungsi-fungsinya itu fungsi-fungsi IDE-nya itu sama seperti VS Code. IntelliJ IDEA. Nah, kita akan saja langsung dia.
kita akan saja di main, main classnya nggak ada masih. Main classnya nggak ada, jadi kita akan isi dia dengan main class. Nah, kita akan pertama itu akan bikin dia integer seperti ini, kemudian array. Datanya itu misalnya 5, 6, 1, 3 seperti sebelumnya itu 5, 6, 1, 3 5, 6, 3, 1, 2 5, 6, 3, 1, 2 seperti ini. Nah, kita akan melakukan dia, kemudian kita butuh memanggil si sortnya. Kita tampilkan dulu ya, sebelum kita sort kita tampilkan dulu bubble demo integer, kemudian kita panggil si, kita tampilkan array-nya. Nah, kemudian kita sort dia. Kita copy langsung ya. Ini kita sort dia, sort, kemudian kita copy lagi, kita pindahkan ke bawah. Woi, apa ya, saya lupa. Nah, oke. Ini pindahkan ke bawah. Nah, kemudian kita tutup dulu ini biar enak. Nah, seperti ini cukup ringkas daripada yang tadi ya. Pakai while lebih ribet. Kita coba aja apakah dia jalan apa enggak. Kita coba aja langsung. Nah, oke, berjalan dengan baik. 1, 2, 3, 5, 6. Kalau misalnya descending, pakai aja berjalan juga. Nah, oke, jalan juga dia. Ya kan, kalau kita mau lihat ininya, kalau kita mau lihat ininya seperti yang saya jelaskan tadi, gimana? Ini, yang gininya, detailnya, kita cukup di for ini, di for kedua kita tampilkan saja, tampilkan seperti ini. Variabelnya itu, parameternya tuh ambil dari variabel parameter ini. Nah, kita coba run lagi. Nah, ini detailnya, secara detail tuh kayak ini. Yang terjadi akhirnya seperti ini. Seperti itu. Nah, ini kalau integer ya teman-teman. Nah, kalau double gimana? Kalau double itu sama aja. Kita kopikan semuanya aja. Kemudian kita buat baru di sini. Misalnya bubble double Java. Kemudian kita paste yang tadi. Kita ubah semuanya integer. Kita ubah yang integer. Kita ubah yang double. Nah, pakai Ctrl Shift L kalau di VS Code dia akan memilih semua yang tipe datanya itu integer, kemudian kita akan ubah menjadi double seperti ini. Akhirnya dia itu akan berubah. Nah, datanya pakai yang ini aja tadi. Saya capek ya mau ngetik lagi tuh. Mau buat lagi tuh capek ininya. Nah, ini dibuang aja apa? Dibuang aja, yang ini diganti ke data yang tadi paste di sini. Oke, selesai. Kita ini paste cake-nya namanya dua kayak gini. Nah, ini selesai semuanya, gak ada yang error. Kita akan saja langsung. Nah, seperti itu. Dia akan mengurutkan secara descending dari yang gede ke yang kecil. Nah, kita urutkan secara ascending. Kita ubah di sini jadi secondary. Nah, kita jalankan dia. Nah, oke, seperti ini berhasil teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu saja yang bisa saya bagi kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.